Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Bimantoro dari kelas SI 4302 dan teman saya. Nama saya Tiara Dusya Putri dari kelas SI 4302. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Insertion Sort. Nah, kita akan membahas dua tema. Yang pertama, yaitu tentang konsep dasar dari Insertion Sort dan implementasi Insertion Sort pada bahasa Python. Oke, yang pertama kita bisa bahas konsep dasar dulu. Silakan, Tiara. Di sini saya akan membahas tentang insertion sort. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu sort. Sort itu adalah suatu proses untuk mengurutkan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dengan insertion sort, kita ini melakukannya dengan membandingkan dua angka. Agar lebih mudah untuk memahaminya, langsung saja ke contohnya. Di sini sudah ada kumpulan nilai, ada 80 angka. Kalau misalnya pada Python, kita biasanya menyebutnya dengan list. Nah, angka pertama, atau kalau misalnya pada Python disebutnya indeks ke-0, di sini ada 14, lalu indeks ke-1 ada 33, indeks kedua ada 27, sampai indeks terakhir atau indeks ke-7 adalah 44. Nah, kita akan mengurutkan ini dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar dengan cara insertion sort. Pertama, kita akan mengecek angka 14. Nah, kita akan mengecek angka setelah 14, yaitu angka 33. Kita bandingkan dengan angka 14. Nah, kita ketahui bahwa 14 ini lebih kecil daripada 33. Karena 33 ini lebih besar daripada 14, maka dia tetap di posisinya. Lalu kita cek selanjutnya, yaitu angka 27. Kita bandingkan dengan angka 33, ternyata dia lebih kecil daripada 33, maka akan bergeser ke sebelah kiri. Lalu dibandingkan 27 dengan angka 14, ternyata 27 ini lebih besar daripada 14, maka dia akan menempati posisi yang kosong ini. Selanjutnya, akan mengecek angka 10, kita bandingkan dengan 33, ternyata lebih kecil. Lalu kita bandingkan dengan 27, ternyata lebih kecil, dan kita bandingkan dengan angka 14, ternyata lebih kecil. Nah, maka angka 10 ini akan berada di indeks ke-0 atau yang paling awal. Selanjutnya kita cek yang angka 35. Kita cek dengan 33, ternyata lebih besar. Karena dia sudah lebih besar, maka dia tetap pada posisinya. Selanjutnya kita cek angka 19, kita cek dengan angka 35, ternyata dia lebih kecil, maka bergeser posisinya. Lalu kita cek dengan 33, karena lebih kecil, akan bergeser lagi posisinya. Lalu kita cek dengan 27, dia akan bergeser lagi karena lebih kecil. Lalu kita cek dengan 14, ternyata 19 lebih besar daripada 14, maka 19 akan menempati posisi kosong itu. Selanjutnya kita cek 42, dibandingkan dengan angka 35, 42 lebih besar, maka dia akan berada di posisinya. Kita cek angka 44, ternyata 44 lebih besar daripada 42, maka 44 akan tetap pada posisinya. Nah, inilah hasil dari insertion sort tadi. Tadi kan udah jelas ya kalau kita ini membandingkan dua angka, seperti tadi yang paling terakhir contohnya 42 dan 44, lalu dibandingkan mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Ketika dia lebih kecil, dia akan ke sebelah kiri, dan ketika dia lebih besar, dia akan tetap pada posisinya. Nah, untuk lebih memahaminya, selanjutnya kita akan membahas implementasinya di Python yang akan dilanjutkan oleh Bima. Baik, terima kasih Tiara. Saya ambil ya. Nah, kita ini ada kodenya nih. Pertama di line 1 kita lihat dulu. Di sini ada def insertion sort r. Di sini sebenarnya opsional sih. Kalau kalian nggak perlu pakai fungsi juga bisa. Cuman di sini saya pakai biar bisa dipakai berulang-ulang.
Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian, di line kedua, di sini kita melakukan perulangan untuk menulis dengan batasan dari 1 sampai panjang list itu sendiri. Nah, kemudian di line ketiga, kita membuat sebuah variabel key yang berisikan R atau item R dengan indeks ke I. Kemudian di line keempat, kita membuat variabel J dengan nilai berupa I dikurangi 1. Nah, setelah itu kita membuat sebuah kondisi perulangan di mana mempunyai syarat, yaitu yang pertama, J-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, dan K-nya itu harus kurang dari R, item R dengan indeks ke J. Maka apabila memenuhi dua kondisi ini, kita akan melakukan perulangan di bawahnya. Yang pertama, di line ke-6, di situ ada R, kita mengubah item dengan indeks J plus 1 menjadi item J. Atau lebih tepatnya kita seperti mengubah nilai yang ada di depan diganti dengan nilai belakang apabila si nilai K-nya itu kurang dari RJ. Nah, setelah itu kita akan mengurangi nilai J-nya tadi. Perulangan ini akan terus berlanjut sampai J yang kita tentukan itu sudah melewati angka 0. Dia akan berhenti apabila sudah melewati angka 0. Nah, kemudian di sini juga kita akan melakukan perubahan nilai, kan tadi yang baru dirubah yang belakangnya aja. Sekarang kita rubah juga RJ plus I-nya, plus 1-nya itu sama dengan K. Nah, setelah itu di line 9, kita menggunakan iterasi ke I, itu tuh print out untuk kita mengetahui setiap satu iterasi itu hasil apa yang keluar, supaya kita memahami step by step perubahan urutan yang terjadi. Nah, print R ini di line 10 berfungsi untuk menampilkan list pada perulangan ke I tadi. Listnya udah seperti apa. Nah, ini untuk fungsinya ya. Kemudian di line 12, kita membuat sebuah array yang tidak berurut yang kita mau urutkan ini. Kita mulai dari angka 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, dan 44. Itu kan belum berurut tuh. Nah, kemudian di line 13, kita panggil tuh fungsi yang kita udah buat di atas. Kita masukin array yang udah kita bikin tadi. Makanya di sini ada insertion sort dalam kurung R. Nah, kemudian kita melakukan print out berupa sorted array is, itu fungsinya buat nunjukin aja kalau array yang udah terurut tuh ada di bawahnya. Nah, di sini di 15 ada perulangan for i in range line R, itu tuh perulangan yang kita bakal pakai buat manggil listnya, isi item dari listnya satu persatu. Makanya di line 16 ada print RIN-nya itu untuk manggil satu-satu. Nah, kemudian boleh di run aja dulu. Nah, baik. Yang pertama kita lihat dulu ya hasilnya, kan di iterasi pertama kita lihat. Di sini tidak ada perubahan karena 14 lebih kecil dari 33 ya. Kita lanjut ke iterasi kedua. Di sini ada perubahan. 27-nya pindah ke indeks ke 1, 33-nya pindah indeks kedua karena 27 lebih kecil daripada 33. Nah, di iterasi ketiga kita lihat yang di 10 ini pindah langsung ke indeks 0. Dia melewati angka 33, angka 27, angka 14, dia langsung pindah ke 0 karena dia lebih kecil dari 3 bilangan yang kita bandingkan tadi. Kemudian di iterasi keempat, itu tidak ada perubahan karena kita membandingkan 33 dengan 35, dan 33 itu lebih kecil daripada 35, jadi tidak ada pergeseran. Kemudian di iterasi kelima, kita membandingkan 35 dan 19. 35 dan 19 itu kan lebih kecil 19. 19 maju ke depan, dibandingkan dengan angka 33 maju lagi lebih kecil, dibandingkan dengan angka 27 maju lagi lebih kecil, makanya 19 itu ada di indeks kedua. Kemudian di iterasi ke-6, kita membandingkan angka 35 dengan angka 42. Kan 35 lebih kecil dari 42, makanya tidak ada perubahan posisi. Di iterasi ke-7 pun, kita membandingkan angka 42 dan 44. Karena 42 tidak lebih besar dari 44, berarti sudah di posisi yang benar, maka tidak ada perubahan. Nah, jadi list yang sudah turut itu terdiri dari angka 10, 14, 19, 27, 33, 35, 42, 44. Nah, mungkin
segitu saja penjelasan dari kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk para pemirsa. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.